Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara kepada Ibu. Pada minggu kemarin saya sudah menyebarkan kuesioner tentang peran orang tua dalam mengenalkan konsep bilangan. Baik, boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ayu Sundari. Nama anak? Nama anak saya Raya. Usia Ibu? Usia saya untuk sekarang 29 tahun. Untuk anak Ibu berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun ya. Oke. Untuk suami Ibu pekerjaannya dan namanya siapa Bu? Suami saya namanya Heza, pekerjaannya itu serabutan, jadi tidak menetap. Oke. Untuk pertanyaannya kita masuk ke dalam pertanyaan atau isi dari kuesionernya ada 3 bagian, yaitu pembimbing, fasilitator, dan motivator. Boleh saya lihat alternatif jawaban untuk peran orang tua. Untuk pembimbing saya melihat jawaban Ibu banyak, kadang-kadang atau tidak pernah ya Bu untuk sebagai pembimbing. Misalnya saya melihat jawaban saya membantu anak belajar mengenal konsep bilangan menggunakan benda sekitar. Ibu menjawab kadang-kadang. Ini faktornya kenapa ya Bu sehingga Ibu menjawab kadang-kadang untuk sebagai pembimbing? Baiklah, di sini saya menjawabnya ya, karena saya sibuk bekerja, kemudian pulang sore hari, jadi saya tidak punya waktu dan saya tidak paham juga tentang konsep bilangan cara mengajar kepada anak. Oke. Sebenarnya saya mendengar jawaban dari Ibu tadi karena kurang banyak waktu untuk mengajar anak. Sebenarnya ya Ibu, saya cuma memberikan pengarahan kepada Ibu. Pembimbing itu mengatakan orang tua sebagai pembimbing itu adalah orang tua yang memberikan waktu untuk anak. Sebenarnya kalau kita melihat ya, anak-anak itu kalau di sekolah hanya beberapa jam. Ada 2 jam, 3 jam gitu di sekolah, seperti itu Ibu. Kalau di rumah kan mempunyai banyak waktu. Anak-anak memiliki banyak waktu untuk belajar di rumah. Dan saya juga mendengar tadi Ibu mengatakan tidak tahu apa itu konsep bilangan. Konsep bilangan itu Ibu yaitu himpunan benda-benda atau angka yang dapat memberikan sebuah pengertian kepada anak tentang konsep bilangan tersebut. Misalnya, contohnya kalau kita sedang di dapur, kita kan biasanya mau makan kita di rumah ada beberapa orang, misalnya 5 orang. Kita menyuruh anak kita misalnya membantu, nak kayak gitu, nak ambilkan piring, misalnya berapa jumlah kita yang di rumah, misalnya ada 5, ambilkan 5 piring misalnya. Jadi anak bisa paham apa itu konsep bilangan menggunakan benda-benda di sekitar. Misalnya juga ambil sendok nak, 2 jumlahnya. Jadi anaknya cuma mengambil 2 sendok, seperti itu Ibu. Kalau konsep bilangan pengertiannya sebuah himpunan benda-benda yang ada di sekitar anak. Bisa juga menggunakan mainan, bisa juga menggunakan jumlah anggota keluarga, seperti itu. Oke, kita lanjut yang sebagai fasilitator. Saya mau lihat dulu jawabannya. Untuk fasilitator, Ibu rata-rata menjawab sering, seperti saya menyediakan fasilitas belajar mendukung seperti buku dan pensil dan penghapus. Di sini saya melihat jawaban Ibu untuk saya menyiapkan dan mengatur ruangan. Di sini saya juga melihat saya menyiapkan mainan yang dapat membantu pemahaman konsep bilangan anak, misalnya ular tangga, kelereng, dan kartu bergambar. Di sini Ibu menjawab kadang-kadang. Faktornya kenapa ya Ibu sehingga Ibu menjawab kadang-kadang? Baiklah, di sini saya menjawab kenapa saya pilih kadang-kadang, karena faktor ekonomi ya. Jadi dimana hanya membeli keperluan atau kebutuhan yang memang diperlukan. Jadi untuk mainan anak itu jarang sekali saya beli gitu. Oke. Karena faktor ekonomi, karena pekerjaan juga faktor yang itu Ibu sangat mempengaruhi juga ya Bu, pendapatan orang tua. Oke, kita lanjut ke motivator. Ke motivator saya melihat jawaban Ibu kadang-kadang.
ini seperti memberikan semangat atau dukungan kepada anak. Kenapa faktornya di sini Ibu menjawab kadang-kadang? Oleh apa Ibu? Kalau kenapa saya menjawab kadang-kadang, karena itu tidak sering saya lakukan kepada anak ya, karena saya anggap itu hal biasa gitu. Jadi saya pikir anak itu tidak butuh semangat dalam hal belajar. Oh, sebenarnya salah sih Ibu pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena anak itu sangat butuh semangat dari orang tuanya. Misalnya anaknya mengerjakan sebuah tugas, kita memberi menepuk kayak gini aja Ibu. Oh, kamu pintar kayak gitu. Jadi anaknya semangat dalam mengerjakan tugasnya. Jadi nggak cuma yang itu yang dikerjakan, juga motivator itu adalah orang tua memberikan semangat serta dukungan kepada anak untuk melaksanakan pembelajaran sehingga anak memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi. Jadi kalau semangat itu, kalau motivator diberikan kepada anak, jadi anaknya lebih semangat untuk mengerjakan tugas seperti itu Ibu. Jadi untuk pertanyaan kuesioner ini saya juga melihat pertanyaan dari orang tua yang lain juga hampir sama jawabannya, sama seperti Ibu. Saya cuma memberikan pengarahan untuk Ibu supaya memberikan banyak waktu, misalnya gak juga sih banyak waktu, misalnya memberikan 1 jam untuk menemani anak belajar. Bisa juga kalau kita sedang bekerja seperti menyuci piring, kita ajak anak seperti memberikan piring, misalnya ini piringnya berapa, 1, seperti itu. Anaknya jadi paham apa itu konsep bilangan. Bisa juga kalau kita sedang makan, anak juga membantu menyiapkan piring, sendok, gelas, seperti itu Ibu. Nah, jadi saya harap orang tua dapat memberikan peran yang cukup untuk anaknya agar anak kita bisa berkembang dalam pendidikan, dalam prestasi mereka, agar mereka paham bagaimana itu konsep bilangan, sehingga mereka bisa bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Walaupun pekerjaan kita sebagai serabutan, kita bisa memberikan fasilitas yang mendukung untuk anak. Bisa juga kalau fasilitas itu Ibu, kita nggak perlu beli segala gambar mainan, kita juga bisa misalnya kayak menggunakan daun, bisa mainan bentuk daun. Misalnya kan biasanya orang dulu menggunakan daun singkong, bisa juga menggunakan, kan daun singkong itu biasanya ada 5 helai. Jadi bisa kita ngajar anak menggunakan itu buat mainan anak. Bisa juga sebagai fasilitator. Untuk motivator tadi, kita harus memberikan semangat untuk anak. Karena apa tadi? Karena anak itu membutuhkan dukungan dari kita. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu, sehingga Ibu sudah memberikan jawaban untuk kuesioner saya. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan orang mau fotoin guru. Sudah menjawab kuesioner saya tentang peran orang tua dalam menanamkan kedisiplinan kepada untuk Ya kayak dulu. rata-rata orang tua menjawab dengan skor 3 ya. Rata-rata orang tua menjawab dengan Untuk pertanyaan yang kedua, saya membiarkan anak belajar. Rata-rata ada juga orang tua yang belajar sendiri, ada juga yang orang tuanya melatih anaknya. Rata-rata skornya 3-2. Untuk tidak pernahnya rata-ratanya ada juga sebagian. Itu saya membantu anak belajar. Rata-rata juga orang tua yang menjawab mengajar anak. Sebagiannya juga ada yang belajar tentang konsep bilangan seperti belajar. Tapi pertanyaan yang satu, untuk fasilitas fasilitator, rata-rata orang tuanya menyediakan fasilitas belajar pensil, Lu main perosotan. menyediakan Ada juga.
berat loh